Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Akibat tak memberi daun singkong, seorang petani di Mesuji dianiaya tetangganya dengan golok. Seorang anggota Linmas di Abung Kunang, Lampung Utara ditembak polisi karena merampok dan menyekap 2 pegawai rumah makan. Puluhan relawan Bandar Lampung diberangkatkan membantu korban gempa Cianjur yang menewaskan ratusan orang. Polres Lampung Tengah Rabu siang menetapkan 7 tersangka pada kerusuhan di lingkungan kantor perusahaan sawit PT Gunung Aji Jaya di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Pubian. Para tersangka merupakan perusak dan pembakar kantor dan kendaraan milik perusahaan sawit. Ketujuh tersangka ditangkap pada Selasa sore. Mereka ditangkap awalnya karena merusak 3 mobil polisi yang sedang patroli di desa sekitar perusahaan sawit PT Gunung Aji Jaya. Setelah penyidikan selama 12 jam, terungkap bahwa mereka ternyata pembakar kantor perusahaan sawit itu. Dari 7 tersangka yang ditangkap, 3 diantaranya positif mengonsumsi narkoba. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal ganda tentang perusakan dan narkoba. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. 8 orang yang diamankan, 7 telah ditetapkan jadi tersangka, 2 diantaranya positif menggunakan narkotika. Jadi pasal yang kita gunakan pasal penerapan pasal kombinasi, di mana yang pertama pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yaitu tentang penggunaan senjata tajam. Yang kedua pasal 214 KUHP, itu melawan petugas dengan ancaman 7 tahun penjara. Untuk Undang-Undang Darurat sendiri 10 tahun penjara. Dan melawan petugas pasal 214 itu adalah 7 tahun penjara. Dan juga pasal 170 yang unsur pasalnya adalah secara bersama-sama melakukan pengerusakan atau pengeroyokan. Di sini TKP-nya adalah perusahaan PT Gunung Aji Jaya yang habis bangunan maupun aset-aset dan kendaraannya, itu kita kenakan pasal 170. Kerusuhan di perusahaan sawit PT Gunung Aji Jaya, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah terjadi pada Sabtu lalu. Ratusan orang merusak dan membakar kantor serta kendaraan perusahaan. Kerusuhan dipicu sengketa lahan seluas hampir 400 hektar antara warga 5 desa di Pubian dengan PT Gunung Aji Jaya. Warga menuding masa HGU perusahaan telah habis, sedangkan perusahaan mengklaim HGU telah diperpanjang pada 2015 lalu dan berlaku hingga tahun 2040 mendatang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Klub. 2 bandar narkoba yang tinggal bertetangga ditangkap di rumahnya masing-masing di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Rabu dini hari. Dari rumah tersangka, polisi menyita 2 bungkus sabu-sabu, puluhan plastik klip dan timbangan digital. Tersangka bernama Yudi Kurniawan dan Trazian Syah. Keduanya mengaku baru sekitar 3 bulan menjalankan bisnis haramnya. Ia nekat menjadi bandar setelah lama sebagai pecandu.
Sabu-sabu yang dijual Yudi dan Traziansyah dipasok oleh seorang bandar di Tanggamus yang kini masih buron. Di mana? Di rumah. Di Koperman? Di Ratu. Dapat barang dari mana? Saya dikasih dia. Subsi sabu-sabu. Dan kami amankan juga 2 plastik klip sabu-sabu yang masih berisikan sabu-sabu seberat 0,66 gram dan alat hisap sabu-sabu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu pemasok dan pelanggan sabu-sabu. Atas perbuatannya, Yudi Kurniawan dan Traziansyah terancam hukuman 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Polisi meringkus 9 pengedar dan penyalahguna narkoba. Para tersangka ditangkap dalam pengembangan penyelidikan selama sepekan terakhir dan polisi menyita barang bukti puluhan gram sabu-sabu serta ganja. 9 tersangka ditangkap di 5 lokasi di Bandar Lampung. Sabu-sabu dan ganja adalah milik tersangka Dasril, warga Kecamatan Teluk Betung Selatan, dan Jauhari, warga Kelurahan Penengahan, Bandar Lampung. Keduanya adalah bandar narkoba dan 7 tersangka lainnya pembeli. Hah? Dua apa? Dua on. Biasanya diedarin di mana nih? Diedarin di mana kamu? Hah? Niling. Dasril dan Jauhari adalah residivis pengedar narkoba pada 2018 lalu. Kurungan penjara lebih dari 2 tahun rupanya tidak membuat mereka jerah dan kembali menjual narkoba. Dari rangkaian pengungkapan ini, tim Opsnal telah menangkap 9 orang pelaku yang terindikasi 2 orang masuk pengedar. Nah di sini barang bukti sabu total yang sudah kita timbang totalnya 20,22 gram. Kemudian ganja seberat 187,41 gram. Dan ada 7 unit HP di sini. Polisi juga menyita 7 ponsel dan 2 timbangan digital. Polisi masih mengejar pemasok narkoba ke Dasril dan Jauhari. Pada kasus ini polisi menjerat para tersangka dengan pasal yang berbeda. Pengedar narkoba Dasril dan Jauhari terancam hukuman 20 tahun penjara, sementara 7 pengguna narkoba terancam hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-9, sejumlah atlet renang di Tulang Bawang meningkatkan latihan. Karena Pemkab Tulang Bawang belum memiliki kolam renang sendiri, para atlet terpaksa berlatih di kolam renang Unila dan Pahoman, Bandar Lampung. Lima 15 daerah di Lampung seluruhnya mengirim atlet renang yang akan berlaga di Porprov tahun ini. Tulang Bawang mengirimkan 13 atlet dan menargetkan pulang membawa medali emas. Pesaing terberat cabang olahraga renang adalah Bandar Lampung, juara umum Porprov ke-8 lalu. Atlet yang diterjunkan itu ada 13 atlet dan 2 pelatih, 2 asisten pelatih, dan 1 manajemen. Untuk gaya yang diperlombakan? Untuk gaya di perlombaan itu semua gaya yang kita ambil dan semua nomor. Contohnya ada pupu 100, dada 100, 400, dan 200 gaya dada. Di mana itu kita mempersiapkan atlet-atlet yang memang ada potensi untuk mendapatkan juara. Porprov ke-9 digelar mulai 3 hingga 14 Desember mendatang. Pertandingan dipusatkan di Stadion Pekorwai Halim, Bandar Lampung, Malotus untuk cabur biliar, dan cabur renang di kolam renang Pahoman. Mustaqim melaporkan dari Bandar Lampung.